Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang transformasi geometri dengan sebab rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa derajat terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama adalah titik pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasi, yang ketiga adalah arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika besar sudut rotasi positif, misalkan adalah alfa derajat, maka arah rotasinya diputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika sudut rotasinya adalah negatif, yaitu misalkan negatif alfa derajat, maka arah rotasinya adalah searah jarum jam. Perhatikan ini, misalkan ada suatu titik A akan diputar sebesar alfa derajat, berarti bernilai positif, maka langkah yang pertama adalah kita hubungkan titik pusat 0,0 terhadap titik A. Karena tadi positif, maka arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam sebesar alfa derajat. Misalkan sebesar ini alfa derajatnya ya, maka kita tarik dari titik pusat menuju titik ini. Nah, titik temunya ini adalah bayangan dari A aksen. Jika negatif alfa derajat, karena negatif maka arahnya adalah searah jarum jam. Sehingga nanti bayangan dari A ini adalah sini ya, pertemuan antara garis ini A aksen. Jadi ketika sudutnya adalah positif, misalkan di sini adalah sebesar alfa derajat, arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan ketika sudutnya adalah negatif, maka arah berputarnya adalah searah dengan jarum jam. Ini adalah dasar-dasar untuk membuat sudut bayangan rotasi terhadap pusat 0,0. Rotasi 90 derajat dan negatif 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Misalkan di sini ada suatu titik, yaitu titik A 7,2 akan kita rotasi sebesar 90 derajat. Maka langkah yang pertama adalah kita membuat suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat 0,0 dengan titik A tersebut. Di gambar ini adalah garis biru ini. Maka kita akan membuat sudut sebesar 90 derajat ini. Langkah yang pertama adalah kita meletakkan suatu busur, yaitu kita cari sudut yang sebesar 90 derajat. Berarti ini 0, kita cari sebesar 90 derajat. Maka di sudut 90 derajat ini kita beri suatu tanda. Nah, misalkan ini adalah garis biru kecil ini ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita hubungkan dari titik pusat ini menuju titik yang sudah kita beri tanda tadi. Nah, berarti ini adalah sebesar 90 derajat. Langkah yang kedua adalah kita membuat lingkaran dari titik A dengan menggunakan jangka. Ya, jarumnya kita taruh di titik pusat ini, pensilnya atau yang akan kita buat ini di titik ini ya. Kita putar dengan jangka tersebut sebesar ini 90 derajat ini ya. Jadi harus tepat. Jarumnya di sudut 0,0, sedangkan pensilnya adalah di titik A tersebut ini. Terus kita tarik, kita buat sebuah lingkaran yang melewati titik A dan melewati garis hijau ini tadi. Nah, pertemuan antara garis dan lingkaran ini tadi adalah bayangan dari A aksen ini, bayangan dari titik A, yaitu A aksen, sehingga kita peroleh bayangannya adalah di negatif 2,7. Karena tadi positif, maka dia adalah berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita misalkan dari titik tersebut ini kita putar dengan arah negatif 90 derajat ya. Karena negatif, maka arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti sebesar begini ya. Maka kita tarik garis busur ini
90 derajat. Berarti di sini ya. Nah, kita beri tanda. Maka kita tarik dari titik pusat ke titik ini tadi yang sudah kita beri tanda. Nah, ini melebihi. Nah, selanjutnya adalah kita membuat lingkaran dengan menggunakan jangka. Ya, titik sudutnya adalah di sini, jarumnya, pensilnya adalah di titik ini ya. Kita buat sebuah lingkaran yang melewati A dan menyentuh garis ini. Nah, sehingga kita peroleh pertemuan antara garis ini dan lingkaran ini adalah di titik ini. Jadi, ini adalah bayangan dari titik A, yaitu A aksennya adalah 2,-7. Misalkan lagi, ini ada suatu titik, yaitu titik B, -5,-3, akan kita putar sebesar 90 derajat. Karena 90 derajat positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Kita tentukan sudutnya dulu, di mana ini 90 derajat di sini ya. Nah, kita beri tanda. Kita tarik garis dari pusat menuju tanda tadi. Kita buat lingkaran dengan jangka dari titik ini menuju ini yang menyentuh sampai melewati ya. Maka pertemuannya di sini adalah merupakan bayangan dari B, sehingga di sini adalah B aksennya, sehingga ketemu di titik 3,-5. Selanjutnya kita buat negatif 90 derajat ya, karena negatif berarti arahnya adalah searah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi dari sini ke sini yang 90 derajat adalah di sini, sehingga kita beri tanda, kita tarik garis yang melewatinya dengan menggunakan jangka. Kita membuat lingkaran dari titik B menuju ini ya. Nah, sehingga pertemuannya ini adalah sebuah titik bayangan dari B aksen, sehingga B aksennya adalah negatif 3,5. Dari percobaan ini kita akan menemukan rumus rotasi 90 derajat dan negatif 90 derajat. Perhatikan di sini tadi ya. Titik A 7,2 dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah ini ya, A aksen negatif 2,7. Sedangkan B-nya ketika dirotasi bayangannya adalah ini. B juga dengan ini data yang sudah kita temukan tadi. Nah, dari sini dapat kita temukan, misalkan di sini ya, titik A 7,2 dirotasi terhadap 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif 2,7. Berpindah posisi ya, duanya pindah ke depan tapi arahnya berlawanan, tandanya berlawanan. Y-nya menjadi ke belakang, X-nya 7 ini ya, perhatikan ini. Nah, jadi ini berlawanan ya, dipindah yang di depan yang berlawanan. Juga dengan ini negatif 5,3 menjadi 3,-5. Pindah posisi X-nya yang di depan atau X-nya berubah tanda, sehingga kita peroleh rumusnya yaitu A X, Y diputar dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X ya, berpindah posisi, tukar posisi, Y-nya menjadi berlawanan arah ini ya, negatif, sehingga menjadi berubah tanda. Ketika diputar dengan negatif 90 derajat, perhatikan ini ya, 7,2 menjadi 2,-7 ya, yang berpindah posisi XY-nya yang belakang yang berubah tanda, sehingga kita peroleh rumus ketika AX, Y diputar terhadap pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat, berpindah posisi ya, tukar posisi X-nya dan yang belakang menjadi negatif ya, sehingga kita peroleh A X, Y diputar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Ketika titik A X, Y diputar negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Rotasi sebesar 180 derajat dan negatif 180 derajat terhadap pusat 0,0. Kita akan mencari rumus ini dengan uji coba ini ya. Misalkan ada suatu titik A yaitu 2,-4
akan kita putar sebesar 180 derajat. Langkah yang pertama adalah kita membuat suatu garis dari titik A tersebut menuju titik pusat ini ya. Kita tarik garis lurus. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat suatu lingkaran, yaitu dari titik pusat ini sehingga sampai menyentuh atau berpotongan dengan garis yang barusan kita buat tadi ini ya. Dengan menggunakan jangka, maka kita membuat sebuah lingkaran dari titik A sehingga menyentuh garis tersebut. Maka ini adalah sebesar 180 derajat berpelurus itu ya. Nah, maka pertemuan antara garis ini dan sebuah lingkaran yang kita buat dengan jangka tersebut, maka ini adalah bayangan dari titik A, yaitu A aksen, sehingga kita peroleh A aksennya adalah negatif 2,4. Misalkan sekarang kita akan membuat negatif 180 derajat. Karena negatif, maka arahnya adalah searah dengan jarum jam ya. Berarti sekarang kita buat sebuah lingkaran sehingga menyentuh titik ini ya. Sama ya ternyata. Maka pertemuannya ini adalah titik bayangan dari A dengan sudut negatif 180 derajat. Sehingga kita peroleh A aksennya adalah negatif 2,4. Misalkan contoh lagi, misalkan di sini ada titik B yaitu 7,2, akan kita putar sebesar 180 derajat. Langkahnya adalah sama. Kita membuat sebuah garis lurus yang menghubungkan antara B dengan titik pusat tersebut. Langkah selanjutnya yaitu karena 180 derajat berarti berlawanan arah jarum jam. Kita putar seperti ini ya, membuat sebuah lingkaran dengan jangka sehingga menyentuh atau berpotongan dengan garis yang tersebut. Maka pertemuan antara lingkaran yang sudah kita buat dengan garis ini adalah bayangan dari B-nya, yaitu pada sini B aksennya, sehingga ketemu titik yaitu negatif 7, negatif 2. Selanjutnya kita akan membuat sudut sebesar 180 derajat. Karena negatif, maka sudutnya adalah searah jarum jam. Kita membuat sebuah lingkaran yang melewati garis ini. Nah, sehingga kita peroleh pertemuan antara garis dan sebuah lingkaran yang kita buat tadi. Maka di sini adalah bayangannya, sehingga kita peroleh yang sama juga, yaitu negatif 7, negatif 2. Sehingga dapat kita tuliskan di sini. Ya, ketika ada sebuah titik kita rotasikan dengan sudut 180 derajat, maka hasilnya adalah, coba perhatikan di sini ya, 2, negatif 4 diputar 180 derajat, hasilnya adalah negatif 2,4. Semuanya berubah tanda ya, 7,2 menjadi negatif 7, negatif 2. Ketika diputar negatif 180 derajat, perhatikan ini. Nah, ternyata sama ya, semuanya berubah tanda. 2 menjadi negatif 2, negatif 4 menjadi 4, 7 menjadi negatif 7, 2 menjadi negatif 2. Sehingga kita peroleh sebuah rotasi dengan pusat 0,0 ketika diputar dengan sudut 180 derajat, titik A, X, Y berubah tanda semua ya, berarti menjadi negatif X, negatif Y. Begitu juga dengan ketika di sudut putarnya adalah negatif 180 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan ketika suatu titik A, X, Y diputar terhadap 180 derajat itu sama dengan ketika diputar dengan negatif 180 derajat. Bayangannya diperoleh negatif X, negatif Y. Rotasi sebesar 270 derajat dan negatif 270 derajat terhadap titik pusat 0,0. Misalkan di sini ada suatu titik, yaitu titik A 2, negatif 4. Maka langkah yang pertama adalah kita tarik sebuah garis dari titik A menuju titik pusat 0,0.
Karena 270 derajat adalah positif, maka arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Langkah yang pertama, kita membuat setengah lingkaran dari titik A, seperti 180 derajat tadi ya. Nah, karena ini 180 derajat, berarti masih kurang 90 derajat. Berarti kita akan mencari titik dengan putar 90 derajat, yaitu langkah selanjutnya yaitu kita letakkan sebuah busur. Kita cari 90 derajat. Ini 90 derajat, berarti di sini ya, kita beri tanda di sini 90 derajat. Langkah selanjutnya, kita tarik sebuah garis dari titik pusat menuju yang kita beri tanda tadi. Nah, kita lanjutkan perputaran ini sehingga menyentuh di atau berpotongan di garis yang barusan kita buat tadi. Titik temunya ini adalah merupakan bayangan dari A. Sehingga di sini adalah A aksennya yaitu negatif 4, negatif 2. Misalkan sekarang di sini adalah titik B 7,2 akan kita putar sebesar negatif 270 derajat ya. Kita tarik garis yang melalui titik pusat. Karena negatif maka arahnya adalah searah jarum jam. Kita bikin setengah lingkaran. Nah, di sini ya, ini masih 180 derajat, masih kurang berapa? 90 derajat. Maka kita tarik sebuah busur, kita beri tanda yang 90 derajat. Ternyata di sini, mari kita beri tanda dulu di sini. Nah, sehingga kita tarik garis yang melalui tanda yang tadi ini. Nah, selanjutnya kita tarik lingkaran yang melewati titik ini. Titik temu di sini adalah bayangan dari B, sehingga di sini kita ketemukan B aksennya adalah negatif 2,7. Dari data ini kita peroleh suatu titik A 2, negatif 4 diputar sebesar 270 derajat, maka bayangannya adalah negatif 4, negatif 2 ya. Ketika diputar dengan negatif 270 derajat, titik 7,2, bayangannya adalah negatif 2,7. Sehingga kita peroleh, perhatikan di sini 2, negatif 4, di sini negatif 4, negatif 2. Y-nya dengan X-nya pindah posisi ya, Y-nya menjadi di depan sini negatif 4. Sedangkan di sini X-nya 2, di belakang sini menjadi negatif 2. Berarti kita temukan rumus, berarti Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang, tapi tandanya adalah berlawanan. Sehingga kita peroleh titik A, X, Y diputar sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Ketika diputar dengan negatif 270, maka bayangannya yang berubah apanya ini? Di sini ya, ini 2 menjadi negatif 2. Y-nya pindah ke depan tapi berlawanan tanda. Sehingga kita peroleh AX, Y diputar dengan negatif 270 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Ternyata rumus yang di sini 270 derajat itu sama saja dengan ketika diputar dengan negatif 90 derajat berdasarkan pada slide sebelumnya ya yang sudah kalian perhatikan tadi. Ketika diputar dengan negatif 270 derajat, ternyata rumusnya adalah sama dengan ketika diputar 90 derajat. Rotasi terhadap sudut 360 derajat dan negatif 360 derajat terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan, misalkan ada suatu titik di sini yaitu titik A 2, negatif 4. Akan kita putar sebesar 360 derajat. Maka kita buat langsung ya, dari titik ini kita putar sebesar 360 derajat. Ini masih 180 derajat, berarti kita buat setengah lingkaran lagi. Nah, ternyata bertemu kembali ke titik asalnya. Jadi bayangan titik A di sini adalah titik A itu sendiri, yaitu bayangannya adalah tetap ya, 2, negatif 4. Misalkan di sini ada titik B 7,2, akan kita pusar sebesar negatif 360 derajat. Karena negatif maka arahnya adalah searah jarum jam. Kita bikin dari sini setengah lingkaran lagi. Jadi ini adalah negatif 360 derajat. Ternyata tetap bertemu di titik asalnya.
sehingga bayangannya sama saja dengan titik asalnya, yaitu 7,2. Dari sini kita peroleh titik A 2,-4 kita putar sebesar 360 derajat, bayangannya ternyata tetap, yaitu 2,-4. Begitu juga dengan titik B 7,2 kita putar sebesar negatif 360 derajat, bayangannya tetap di 7,2 ini ya, sehingga kita peroleh rumus ketika titik A, X, Y diputar sebesar 360 derajat, bayangannya adalah tetap, yaitu X, Y nya. Ketika diputar dengan negatif 360 derajat, bayangannya juga tetap ya, jadi X, Y. Sehingga kita peroleh A, X, Y diputar dengan sudut 360 derajat, ternyata bayangannya sama saja ketika diputar dengan negatif 360 derajat, yaitu A aksen X, Y. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang rotasi-rotasi dari sudut 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat dan negatif 180 derajat, 270 derajat dan negatif 270 derajat. Di slide terakhir ini kita sudah belajar tentang sudut putar dengan 360 derajat dan negatif 60 derajat. Selanjutnya kalian kerjakan ya latihan soal-soal berikut ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.